Welcome to our channel. Kisruh dan krisis diplomatik antara Arab Saudi dan Amerika Serikat kian bertambah panas. Hal tersebut lantaran keputusan kerajaan Saudi yang ingin bergabung dengan Bridge. Bergabungnya Arab Saudi menandakan potensi ekspansi dramatis dari blok tersebut di tengah meningkatnya ketegangan dengan AS atas krisis Rusia-Ukraina. Rusia, China, dan anggota Bridge lainnya dilaporkan sedang merencanakan sekaligus mengembangkan mata uang cadangan global baru yang berpotensi merusak dominasi dolar AS di dunia. Lantas, benarkah kemitraan Bridge akan menghancurkan ekonomi AS dalam waktu dekat? Lalu, seperti apakah sebenarnya organisasi ini? Mari kita bincang. Bridge merupakan akronim untuk 5 negara berkembang terkemuka dunia, yakni Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Bridge oleh banyak analis dianggap sebagai saingan utama blok G7. Istilah ini sendiri dicetuskan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill untuk menggambarkan ekonomi yang tumbuh cepat dan secara kolektif akan mendominasi ekonomi global pada tahun 2050. Jika dilihat secara kolektif, Bridge memiliki luas gabungan 39.746.220 km persegi atau 26,7% dari daratan dunia dan mencakup lebih dari 3,21 miliar atau 41,5% dari populasi global. Seperti diketahui, Brasil, Rusia, India, dan China termasuk di antara 10 negara terbesar di dunia menurut jumlah penduduk, wilayah, dan PDB. Sebagai gambaran bagaimana kekuatan ekonomi Bridge, kelima negara ini juga merupakan anggota dari G20 dengan PDB nominal gabungan sebesar 26,6 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 26,2% dari PDB dunia. Awalnya, Bridge diidentifikasi untuk tujuan menyoroti peluang investasi dan belum menjadi organisasi antara pemerintah yang formal seperti saat ini. Namun, seperti yang dijelaskan Tilak Doshi dalam tulisannya di laman Forbes, sejak tahun 2009, anggota Bridge tampaknya semakin terbentuk menjadi satu kekuatan geopolitik yang lebih kohesif dengan pemerintah mereka bertemu setiap tahun. Terbaru, Tiongkok merupakan tuan rumah KTT Bridge ke-14 yang berlangsung pada 24 Juli 2022 lalu. Berbeda dengan organisasi di Barat, hubungan bilateral di antara Bridge dilakukan atas dasar non-interferensi, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Dalam tulisan Can Bridge De-Dollarize the Global Financial System menjelaskan anggota Bridge secara kolektif berusaha mengganggu posisi dominan dolar AS dalam struktur mata uang cadangan saat ini, terutama dengan mempromosikan reformasi Special Drawing Rights atau SDR atau hak penarikan khusus serta mendukung renminbi mata uang Cina. Kabarnya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Bridge yang lebih luas untuk mereformasi lembaga keuangan internasional. Pejabat Tiongkok bahkan telah menyatakan minat negaranya dalam merestrukturisasi struktur mata uang global dan menganjurkan untuk memberikan SDR peran yang lebih besar. Pada KTT Bridge pertama tahun 2009, Gubernur People Bank of China, bank sentralnya Tiongkok, Zhou Xiaochuan menyerukan agar SDR menjadi mata uang cadangan pengganti dolar. Belakangan, PBB merespons hal tersebut dengan mengusulkan pembentukan sistem cadangan global baru berdasarkan SDR IMF. Dalam proposalnya, PBB menyatakan terjadi ketidakseimbangan global yang memainkan peran penting dalam krisis. Menurut dia, hal itu hanya dapat diatasi jika ada cara yang lebih baik untuk menangani risiko ekonomi internasional yang dihadapi negara daripada sistem akumulasi cadangan internasional saat ini. Rusia menunjukkan dukungan untuk proposal ini dengan menyatakan bahwa Rusia dan China memiliki posisi yang sama. Pada Juni 2009, 9 hari sebelum KTT Bridge, Presiden Rusia Dmitry Medvedev menyatakan ketidakpuasan Rusia dengan struktur mata uang dan meminta IMF untuk memperluas keranjang SDR untuk kemudian memasukkan renminbi. Rusia mengangkat masalah ini selama KTT Bridge pertama dan mengungkapkan rencananya untuk mengurangi bagian surat utang AS dalam cadangan 400 miliar dolar Amerika Serikat. Ini selaras dengan keputusan China dan Brasil untuk menginvestasikan masing-masing 40 miliar dolar AS
dan 10 miliar dolar AS dalam obligasi IMF dengan 10 miliar dolar AS lainnya dari India. Nah, dalam konteks ini, masalah reformasi struktur mata uang cadangan global telah menjadi masalah penting bagi Bridge dan para anggota telah menunjukkan komitmen kolektif untuk mendiversifikasi cadangan mereka supaya tidak terlalu terkonsentrasi pada aset dolar Amerika Serikat. Pada KTT Bridge tahun 2011, para pemimpin negara menyatakan bahwa mereka mendukung reformasi dan peningkatan sistem moneter global dengan sistem mata uang cadangan internasional berbasis luas yang memberikan stabilitas dan kepastian. Diskusi saat ini tentang per-SDR dalam sistem moneter internasional yang ada, termasuk komposisi mata uang keranjang SDR. Lalu, pada KTT Bridge tahun 2013, anggota Bridge menekankan kembali komitmen mereka untuk mereformasi dan mendiversifikasi struktur moneter global menggunakan narasi yang hampir sama pada KTT 2011. Anggota Bridge juga bersama-sama menyatakan dukungan mereka untuk dimasukkannya renminbi ke dalam SDR pada Oktober 2016. Pada gilirannya, upaya-upaya Bridge untuk mereformasi sistem yang ada sejauh ini oleh analis barat hanya menghasilkan keberhasilan yang terbatas. Benarkah demikian? Faktanya, Rusia telah mencapai pengurangan terbesar dalam penggunaan dolar AS dalam perdagangannya sejak tahun 2013. De-dolarisasi perdagangan Rusia mencapai tonggak sejarah pada kuartal keempat tahun 2020, ketika pangsa ekspornya yang dijual dalam dolar AS turun 50% untuk pertama kalinya. Namun, penurunan dolar AS tidak digantikan oleh rubel, melainkan diambil oleh euro. Pangsa euro yang digunakan dalam transaksi ekspor Rusia meningkat menjadi 36,1%. Kontras dengan hanya 8,7% pada kuartal pertama 2013. De-dolarisasi perdagangan bilateral dalam Bridge telah berkembang paling cepat dalam perdagangan Rusia-Tiongkok. Hal ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan mata uang lokal dalam ekspor Rusia ke Cina, terutama setelah perusahaan energi besar Rusia berhenti menggunakan dolar AS dalam ekspor energi mereka. Misalnya pada tahun 2015, Gazprom mengumumkan menyelesaikan semua ekspor minyaknya ke Cina dalam mata uang renminbi. Perdagangan Cina juga meningkat pada tahun 2019 ketika produsen minyak mentah utama Rusia, Rosneft, mengalihkan semua kontrak ekspor ke euro dari dolar AS untuk melindungi diri dari identifikasi sanksi AS. Pada akhir tahun 2020, lebih dari 83% ekspor Rusia ke Cina diselesaikan dalam euro. Pada akhirnya, fenomena Bridge di tengah adu kekuatan ekonomi politik dunia tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya yang kuat dengan kapitalisme global. Kapitalisme sekuat apapun selalu menyimpan dinamika kontradiksi internal. Kita mungkin ingat, Marx pernah menyebut bahwa modal memiliki karakteristik inheren yang berkontradiksi satu dengan yang lain. Di satu sisi memiliki kemampuan untuk terus memperbaharui ataupun mengembangkan diri dengan tidak terbatas. Namun, di sisi lain, juga mempunyai penyakit bawaan yang membuatnya dapat mati dengan perlahan. Jadi, peralihan pola manajerial kapitalisme ke bentuk yang terkini dan dikenal dengan globalisasi perdagangan bebas menciptakan sebuah kondisi di mana relasi ekonomi politik cenderung mengalami desentralisasi, yang mana saat ini terpusat di negara-negara barat plus Amerika Serikat sebagai model. Ya, pada gilirannya, Bridge menunjukkan bahwa gerak dunia, khususnya sistem ekonomi politik dunia, tengah mengalami transformasi, di mana yang dahulu jangkar perekonomian sangat bergantung pada kekuatan hegemoni Paman Sam, maka dengan adanya globalisasi perdagangan bebas, maka kekuatan yang hegemonik akan semakin tergerus relevansinya. Bagaimana menurut kalian?